Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda soleh soleha yang berbahagia. Ustaz selalu mendoakan Ananda di rumah selalu sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ustaz di pembelajaran kali ini, yaitu pelajaran apa hari Selasa? Pelajaran Al-Quran dan Hadis. Sekarang kita masuk pelajaran 5, yaitu surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab adalah surah yang menceritakan kisah Abu Lahab. Nah, bagaimana kisahnya? Dan apakah Anda sudah hafal surah Al-Lahab? Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, pertama-tama kita berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Ananda soleh-soleha yang berbahagia, sekarang kita masuk pelajaran 5. Buka buku Al-Quran hadisnya pada halaman 57, surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab adalah surah yang menceritakan sikap tercela Abu Lahab. Pada surah Al-Lahab menceritakan juga akibat perbuatan fitnah atau perbuatan jahat yang dilakukan Abu Lahab beserta istrinya. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab memiliki sifat yang tercela. Abu Lahab sangat membenci ajaran Islam. Abu Lahab paling gigih menentang ajaran Islam. Sikapnya yang demikian diabadikan dalam Al-Quran. Nah, anak-anak soleh-soleha, surah Al-Lahab menjelaskan bahwa Abu Lahab termasuk orang yang celaka. Mengapa ia celaka? Karena dia menentang ajaran Islam dan membenci Nabi Muhammad SAW. Maka ia pun termasuk orang yang celaka. Nah, kita sebagai anak muslim harus menghindari sifat tercela. Sifat tercela sangat dilarang agama. Allah tidak suka dengan hamba yang bersifat tercela. Sebenarnya Abu Lahab adalah orang yang dermawan, namun mata hatinya buta dengan kebenaran. Hingga pada akhirnya ia menentang ajaran Islam dan selalu berbuat jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia selalu jahat terhadap Nabi, sehingga ia pun termasuk orang yang celaka, sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam surah Al-Lahab. Nah, anak-anak soleh-soleha, istri Abu Lahab juga termasuk orang yang celaka. Mengapa ia celaka? Karena ia juga sangat membenci Islam. Istri Abu Lahab selalu menyebar fitnah-fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak soleh-soleha, sebagai anak muslim kita harus menghindari fitnah. Kita tidak boleh memfitnah orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Nah, anak-anak soleh-soleha, itu tadi sedikit cerita tentang Abu Lahab. Selanjutnya kita mengenal surah Al-Lahab. Siapa yang sudah hafal surah Al-Lahab? Surah Al-Lahab adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Maka ia digolongkan ke dalam surah Makkiyah.
Surah Al-Lahab turun ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Bukit Safa. Surah Al-Lahab terdiri atas 5 ayat. Al-Lahab artinya api yang bergejolak. Gimana anda soleh-soleha? Apakah sudah hafal surah Al-Lahab? Pasti hafal karena surah Al-Lahab termasuk surah yang pendek. Hanya terdiri dari 5 ayat. Oke Ananda, selanjutnya kita akan menghafal surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab hanya terdiri atas 5 ayat, jadi mudah untuk dihafal. Nah, di video ini Ustadz menambahkan bacaan surah Al-Lahab. Jadi Ananda di rumah saksikan video Ustadz dan simak bacaan surah Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Baiklah Ananda soleh-soleha, itu tadi adalah sebuah bacaan surah Al-Lahab. Semoga Ananda di rumah bisa menghafalnya dan bisa membacakannya dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwidnya. Nah, jika belum lancar silahkan didengarkan dan dibacakan berulang-ulang. Baiklah Ananda soleh-soleha, selanjutnya Ustadz akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab adalah surah yang ke-111 dalam Al-Quran. Surah Al-Lahab terdiri atas 5 ayat. Surah Al-Lahab diturunkan di kota Mekah dan termasuk surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Karena surah Al-Lahab turun di kota Mekah. Surah Al-Lahab menceritakan apa? Surah Al-Lahab menceritakan hukuman untuk Abu Lahab dan istrinya. Mengapa Abu Lahab dan istrinya dihukum? Karena keduanya memiliki akhlak yang tercela. Abu Lahab dan istrinya selalu menentang dakwah Rasulullah SAW. Abu Lahab dan istrinya adalah musuh Islam. Nah, barang siapa yang menentang dakwah Rasulullah akan celaka. Kita sebagai anak muslim harus menjauhi sifat atau akhlak yang tercela supaya kita tidak celaka seperti yang diceritakan di dalam surah Al-Lahab, yaitu Abu Lahab dan istrinya yang termasuk orang-orang yang celaka. Baiklah Ananda soleh-soleha, untuk tugasnya di rumah silahkan kerjakan pilihan ganda pada halaman 67. Disalin jawabannya di kertas selembar dari 1 sampai 15. Selamat mengerjakan. Nanti dikirimkan ke WA Ustadz, jangan dikirimkan di grup. Baiklah Ananda soleh-soleha, sekian penyampaian Ustadz hari ini. Jika ada salah kata Ustadz minta maaf, dan kepada Allah Ustadz memohon ampunan. Jika ada pertanyaan silahkan WA Ustadz.
Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.